Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam Bapak Ibu dosen serta teman-teman semua. Perkenalkan, di sini saya Jason Albert dan Putri Durman akan menjadi perwakilan dari kelompok kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami. Untuk pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anggota tim saya terlebih dahulu. Untuk yang pertama ada saya sendiri, Jason Albert, dengan NIM 182114052. Untuk yang kedua ada Giovanni Medianto dengan NIM 182114078. Untuk yang ketiga ada Nicholas Yemi Priangga dengan NIM 182114071. Dan yang terakhir ada Putri Durman dengan NIM 182114057. Baik, langsung kita masuk ke pembahasan. Untuk slide yang pertama, itu ada pengertian era digital. Era digital artinya sebuah perubahan sosial, budaya, politik, dan ekonomi di mana semua aspek sudah mengalami perubahan dan perkembangan teknologi, terutama dalam bidang informasi, sehingga semua orang dapat terhubung satu sama lain menggunakan akses internet. Nah, dari perkembangan era digital yang dirasakan, itu ada dari sektor manufaktur, organisasi, kesehatan, dan masih banyak lagi. Perkembangan digital juga sangat mempermudah manusia untuk melakukan pekerjaannya dan membantu mengembangkan pembangunan daerah baik kota maupun desa. Nah, contohnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering transaksi jual beli melalui e-commerce. Nah, jadi e-commerce ini menggunakan koneksi internet dan kemudahan-kemudahan yang dilakukan ini karena semua orang itu saling terhubung melalui internet seperti perkembangan sosial media. Selanjutnya di slide kedua ini, jadi intinya seorang akuntan muda itu harus mempersiapkan diri untuk menjalankan tugasnya sebagai akuntan dalam era digital. Nah, supaya mampu beradaptasi dengan perkembangan digital di era saat ini, kita harus memposisikan diri pada peran yang tepat. Nah, contohnya itu seperti seorang akuntan muda harus terus mengasah skill akuntansi dan menyesuaikan diri dengan lingkungan di era digital ini. Nah, hal tersebut merupakan cara terbaik yang dapat kita lakukan sebagai bentuk penyesuaian diri terhadap era digital. Selanjutnya saya akan membahas mengenai hambatan yang dihadapi oleh akuntan muda di era digital. Agar seorang akuntan tidak tergeser dengan perkembangan teknologi, maka seorang akuntan juga harus selalu sigap dan mengikuti perkembangan teknologi. Akuntan tidak hanya dituntut bisa mengoperasikan software akuntansi, tetapi juga menutupi kekurangan yang masih ada dalam penggunaan aplikasinya. Salah satunya yaitu saat menganalisis kesalahan data. Seorang akuntan perlu untuk mengembangkan skill dalam menganalisis data, karena teknologi atau software yang ada mungkin mampu untuk membuat suatu laporan keuangan, akan tetapi dalam menganalisis manusialah yang paling bisa. Selanjutnya, peran akuntan di dunia digital. Yang pertama, mengembangkan aplikasi dalam mengembangkan program. Artinya, seorang akuntan juga sangat dibutuhkan untuk melakukan pengembangan program. Caranya dengan bekerja sama dengan ahli di bidang TI. Peran akuntansi di sini kita menjelaskan secara umum garis besar perjurnalan dan pembuatan laporan. Setelah itu diproses oleh orang TI untuk membuat programnya. Yang kedua, akuntan masih dibutuhkan untuk melakukan analisis kesalahan data dan human error. Setiap program akuntansi sangat membantu seorang akuntan, akan tetapi tidak akan lepas dari seorang akuntan. Artinya bahwa seorang akuntan masih sangat dibutuhkan dalam penginputan data dan menganalisis kesalahan laporan. Yang ketiga, akuntan memiliki peran penting membantu mencegah penipuan dan melindungi perusahaan dari beragam bentuk kejahatan cyber. Seorang akuntan dapat membantu mengidentifikasi dan mengurangi risiko terkait penipuan di lingkup internal, eksternal, pembuat kebijakan, dan menjaga reputasi perusahaan. Yang terakhir ada kesimpulan. Walaupun perkembangan dunia akuntan sudah mengalami perkembangan teknologi, tetapi pekerjaan seorang akuntan tidak akan hilang. Artinya, pekerjaan akuntan tidak bisa digantikan sepenuhnya oleh mesin. Sekian dari kami, terima kasih.